merupakan hak kita sebagai manusia, seperti hak untuk dapat hidup secara terhormat, hak untuk bebas dari rasa ketakutan, maupun hak untuk dapat memilih, bukan hanya diperuntukkan untuk laki-laki, namun perempuan juga sama pada hakikatnya. Namun sayangnya seringkali perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah dan hanya digunakan sebagai sosok pelengkap saja. Terlebih lagi terdapat stigma masyarakat bahwa peran perempuan hanya dalam pekerjaan dapur, mengurus rumah tangga maupun mengurus anak, sehingga di luar itu dianggap sebagai tidak penting, seperti halnya dalam hal pekerjaan. Sosok wanita yang berprestasi dan bisa menyeimbangkan antara karir dan keluarga sangatlah jarang ditemukan. Wanita seringkali merasa takut dalam berkarir, sebab tuntutan peran sebagai ibu rumah tangga. Oleh sebab itu, kelompok kami ingin mengetahui pandangan dari laki-laki dan perempuan mengenai kesetaraan gender, dan mengetahui sejauh mana mereka mengetahui tentang kesetaraan gender. Gender itu ibarat kita tuh harus mensamakan lah laki-laki, kedudukan laki-laki dan perempuan kan. Di Indonesia sendiri kan banyak gitu perempuan itu malah di bawahnya laki, itu udah sebenarnya itu nggak ada kesinambungannya. Makanya kenapa kesetaraan gender itu dijelaskan bahwasanya kita harus benar-benar menyamakan perempuan dengan urusan kita. Kalau menurutku ya gimana ya, lebih menghormati lawan jenis gender. Seperti misalnya saya kan cowok, harus menghormati cewek. Cewek kan ya kalau dibilang gimana ya, menghormati, namanya menghormati kan ada banyak nilai di arti kata menghormati itu. Jadi kita saling menghormati, saling mendahulukan lawan jenis. Kalau cewek itu harus didahulukan dulu. Soalnya jika dilihat dari fisiknya atau biologinya sendiri, cewek kan condong lebih kuat dari lebih gimana ya, cewek itu harus dihormati yang dilakukan. Saya sendiri boleh bekerja sama seperti laki-laki, tapi tidak punya keluarga. Tidak tahu kesetaraan gender tuh bersama laki-laki dan perempuan. Nah, menurut pendapat ibu seperti apa sih? Sama sih ya, laki-laki sama perempuan ya. Kalau laki-laki kerjanya, perempuan juga bisa kerja. Iya. Cuma bedanya kan perempuan bisa melahirkan anak. Iya. Kalau sekarang laki-laki pakainya celana pendek juga bisa. Iya bisa. Nggak cuma laki yang bisa kerja keras, perempuan juga bisa. Kalau misalnya malah perempuan biasanya. Ya gimana wanita itu kayak RAHAP ini gitu loh mbak, emansipasi wanita gitu. Wanita boleh kerja, wanita boleh berkarir, wanita juga nggak harus cuma di rumah ngurus dapur, ngurus anak gitu. Kalau menurut pendapat saya tuh kita lihat dulu pekerjaannya itu apa. Terus apalagi semisal kita lihat pekerjaannya dulu cocok nggak untuk para wanita gitu. Semisal cocok, kalau tidak ada di situ, tidak ada manusia lain, atau di suatu daerah itu kurang akan manusia atau SDM, ya udah nggak apa-apa, kita dengan paksa kita melibatkan wanita, dengan kata lain terpaksa gitu. Dipaksa. Mas Henry. Sebenarnya seperti saya setuju sih, karena kan kita tahu di Indonesia sendiri itu memang banyak pekerjaan itu pasti melihat dari fisiknya perempuan ini apa gitu, apakah ini patut ditempatkan di sini ataupun tidak gitu. Soalnya kan perempuan sendiri itu di sini di Indonesia sendiri itu malah dipersulit gitu. Dan nanti bakalan jadinya perempuan itu hanya bisa diam di rumah. Ya memang kalau aturannya begitu berarti kan ya memang
tidak layak atau memang tidak pantas untuk dibicarakan perempuan. Kan nggak sembarangan apakah apa nggak gitu kan tetap penuh pertimbangan. Kalau di saya mungkin orang dari desa ya Mbak, dimana di desa saya jarang sekali perempuan yang kuliah lebih tinggi kayak gitu. Nah saya kuliah, saya sambil kerja gitu. Ya kalau ada perempuan yang berprestasi, ya, punya inisiatif, jam rumah kok. itu penting. Betul opo. Kalau menurut ya sih udah sepantasnya wanita itu dihormati, didahulukan nggak apa-apa. Kita udah takdirnya gitu. Cowok cewek itu udah takdirnya, cewek mendahulukan cewek itu udah takdirnya. Walaupun memang lebih tinggi kedudukannya nanti, ya saya terima dibantu. Ya, baguslah gitu. Kedudukan perempuan itu bisa di atas laki-laki ataupun sama. Dan kan kita tahu juga kan banyak perempuan tuh kedudukannya di atas kayak seperti Megawati itu kan bisa jadi presiden tuh satu-satunya perempuan dan presiden tuh Indonesia tuh bisa apa itu perempuan di atas gitu. Ya, Enggak, alasannya apa? jadi Minder, kenapa? ya menghormati orang lain. Gue nggak minder, tapi seneng. Ya. Alasannya kenapa, Pak? Oh, alasannya perempuan yang hebat itu berarti nanti kalau berumah tangga bisa mencetak generasi-generasi atau anak-anak turunannya jadi hebat. Apa ya? Minder sih enggak. Memang itu apa? Memang bagiannya yang dibutuhkan itu. Jadi ya sesuai tupoksinya aja. Kalau menurut saya ya boleh atau tidak bekerjanya, saya tuh melihat dari istri saya dulu. Istri saya tuh bisa mungkin saya bahagiakan. Kalau dia bahagia dengan pekerjaannya dan tidak melanggar kodrat sebagai wanita dan tidak melanggar syariat agama Islam lah, ini saya kan Islam, agar tidak melanggar dari syariat Islam. Misal apa kayak pekerjaan yang tidak boleh itu apa dan pekerjaan yang boleh itu apa, ya itu oke, asalkan istri saya bahagia. Tapi dengan kata lain, dia tidak meninggalkan kodratnya sebagai istri. Ya saya memperbolehkan, tapi kita tahu misal kita sudah menikah itu kan pasti tahulah syariat seorang istri itu kayak gimana gitu ya kan pastinya. Dan kemudian pekerjaan seperti apa yang bagus. Kita juga minta untuk dari pekerjaan itu harus apa namanya bagus atau tidak itu, tapi kan dari diri kita sendiri, dari sang suami sendiri itu memperbolehkan atau tidak, dan itu kan nanti buat kedepannya juga kebahagiaan rumah tangga itu kayak gimana. Posisinya kan tidak melanggar kodrat Ya. sebagai istri. Arti dari kata itu kan banyak. Boleh bekerja tapi tidak melanggar kodrat sebagai istri. Jadi dia tidak boleh meninggalkan kewajibannya sebagai Dia boleh bekerja boleh, tapi dengan kata lain itu tidak meninggalkan kodratnya sebagai istri. Layak. Sekarang ya sesuai dengan zaman. Nggak apa-apa, sah-sah aja. Perempuan itu punya gimana ya, perempuan itu multi talent gitu. Bisa bekerja di rumah, bisa bekerja di luar, apalagi kalau udah nikah. Perempuan itu nggak spesial, tapi emang spesial. Emang kodratnya wanita itu spesial karena wanita itu kan tulang rusuk dari laki-laki kan. Ya emang spesial. Jadi kalau bayangin coba kalau dunia nggak ada wanita, pasti nggak ada manusia kan. Dan wanita itu adalah cinta dari seorang cowok, ya kan? Coba bayangin tidak ada wanita, tidak ada manusia yang ada kan. Ya emang benar, wanita itu tulang rusuk dari cowok. Sebagai pelengkap dan penyempurna hidup seorang manusia itu wanita, dikatakan benar.
Iya, kayaknya hampir sama sih kayaknya, tapi ada jadi itu pasti ada pasangannya. Gimana tuh pasti ada pasangannya karena memang kita jadi pemimpin pasti ada sekretarisnya. Itu perlu karena di situ juga karena sama-sama gitu mendamping gitu, mendamping hidup gitu dan penyempurna dan segala hal lah. Terus misalnya perempuan tuh dan juga apapun itu pasti perempuan itu bisa jadi peran laki-laki juga, entah itu dalam dunia rumah tangga, dalam pekerjaan maupun dalam perpolitikan, itu pasti ada gitu, walaupun cuma hanya 30% aja perempuan tuh itu spesialnya, apapun bisa dikerjakan gitu. Multi talent. Iya. Istimewa. Itu saya itu tadi tidak menyalahi kodrat gitu. Wes naik. Harapan saya itu apa ya? Kalau bisa itu perempuan jangan sia-siakan. Kalau bisa itu perempuan lebih dihargai. Saya harapkan Indonesia adanya wanita di kancah Indonesia ini bisa buat building membangun Indonesia jadi lebih baik. Jadi, kesetaraan gender itu bisa disimpulkan bahwa wanita kedudukannya setara dengan laki-laki, di mana wanita itu boleh bekerja di luar rumah dan boleh berkarir, seperti halnya laki-laki pada umumnya. Namun perbedaannya, wanita itu bisa melahirkan dan laki-laki itu tidak. Dan keistimewaannya wanita itu dia multi talent, dia bisa bekerja di rumah, contohnya mengurus dapur dan pekerjaan rumah lainnya. Dan dia bekerja di luar rumah tanpa meninggalkan kodratnya sebagai istri. Dan sebagian berpendapat bahwa wanita bekerja atau berkarir karena nantinya wanita hebat itu akan mencetak generasi-generasi hebat pula, seperti dalam sikap, adab, ataupun akhlaknya. Dan alasan lainnya mereka bekerja karena demi anak. Jika ibu dan bapak bersama-sama bekerja, maka bisa terpenuhi atau tercukupinya kebutuhan tanpa merasa kekurangan. Mereka rela bekerja dari pagi hingga larut malam. Memperjuangkan kesetaraan gender bukan berarti menuntut perempuan untuk sama dengan laki-laki, tapi mendukung perempuan agar dapat menempatkan posisi yang setara dengan laki-laki. Mendobrak persepsi sosial mengenai pandangan bahwa laki-laki mempunyai kelebihan sehingga dialah yang layak menjadi pemimpin dan perempuan dianggap sebagai makhluk tak berdaya. Ini abad ke-21, emansipasi wanita telah lama diusung. Perempuan dan laki-laki bisa sama-sama menjadi pemimpin, berbagi peran dan pendapat, serta berbagi beban. Selain itu, dia juga bisa saling melindungi satu sama lain. Feminisme adalah upaya mengubah ketidaksetaraan gender menjadi kesetaraan gender, bukan upaya untuk menuntut perempuan agar sama menjadi laki-laki, bukan pola taktik agar laki-laki menjadi bawahan perempuan. Isu yang paling kuat mengenai konsep feminisme ini adalah mengenai masalah kodrat. Feminisme dipandang bahwa perempuan lupa akan kodratnya. Nyatanya, memang betul, perempuan dan laki-laki mempunyai kodrat yang berbeda. Tapi, jika kita berbicara masalah bekerja, mengasuh anak, mengajar, menyetir, dipimpin, dan memimpin dalam posisi tertinggi di sebuah negara, bukan lagi masalah kodrat, namun masalah hak bagi para perempuan. Jangan lagi memandang gender dalam urusan membagi pekerjaan. Jika seseorang tersebut mampu, terlepas dari apapun jenis gendernya, ia layak diberi tanggung jawab. Perempuan adalah pejuang. Seseorang yang multi talent, hidup di sebuah negara patriarki, namun berupaya menggapai mimpinya tanpa melupakan kodrat dan kewajiban dia sebagai perempuan. Terakhir, ini abad ke-21, emansipasi wanita telah lama diusung. Perempuan adalah nomor satu yang tetap akan bersinar dan tidak akan pernah usang.